Tapi intinya apa? Islam itu semudah itu. Yang menerima kebenaran karena servis saja diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di sini pentingnya kiai-kiai yang wasatiyah, yang ceria, yang gampang. Karena kita tidak ingin tanfir. Saya kemarin bikin makalah untuk 100 harinya guru saya, Kiai Haji Maimun Zubair. Tak beri judul Al-Intisar Limadhabi Syekhina. Itu diantara yang saya tulis adalah Sayyidina Umar itu pernah diprotes sama banyak sahabat. Termasuk Abu Bakar. Karena Abu Bakar ke Umar ini lewat penunjukan. Kata para sahabat, ya Abu Bakrin kamu memasrahkan umat ini ke azladin nas, orang paling kasar, yaitu Umar. Tapi apa? Ketika ada sahabat yang memberanikan diri tanya Sayyidina Umar, namanya Abdurrahman bin Auf, kenapa engkau kasar pada umatnya Rasulullah SAW? Jawabnya Umar itu unik. Fawwah, laqad lintu hatta khasyitu waha fil lain. Walaqad istadattu alaihim hatta khasyitu waha fis syiddah. Fa'ainal makhraj. Saya ketika lunak sama manusia, sebetulnya saya juga takut Allah ketika ngambil sikap lunak. Karena lunak itu dianggap pembiaran. Bagi orang yang salah paham, lunak itu dianggap pembiaran. Kamu punya ponakan yang sering pacaran misalnya, atau sering nakal, kamu lunak itu dianggap pembiaran. Pembiaran itu tidak mendidik. Tapi kalau kamu sebagai Pak Lek Pade terkenal keras, ponakmu ya ora tau sowan, itu ya ora iso didik sama saja. Orang kau berdidik, sowan saja gak berani. Ketemu kamu lari. Gitu. Intinya apa? Terlalu lunak juga ada masalah, yaitu dianggap pembiaran. Terlalu keras juga ada masalah, kan hakikatnya nggak bisa didik. Orang-orang yang terlalu keras sama masyarakat, ini kan nggak kau berdidik karena wong roh wis melayu. Tapi nak terlalu apian, kayak kula ini nyongkomu ya masih tak barno itu. Itu kan yo repot kan. Sehingga ngendikane Sayyidina Umar, fawwah, laqad lintu linnas hatta khasyitu wa fillan. Ketika saya ngambil sikap lunak, sebetulnya saya juga punya khasyah karena dianggap pembiaran. Tapi ketika saya terlalu ekstrim, saya juga takut Allah. Jangan-jangan itu tanfir, menjadikan orang jauh dari orang-orang soleh. Karena yang soleh terlalu keras. Fa'inal makhraj. Lalu jalan keluarnya gimana? Ya jalan keluarnya tadi, wasatiyah tadi. Jangan lunak yang sampai pembiaran, ya jangan keras sampai orang tanfir. Ukurannya apa? Ya tanya anak-anak PSG nanti karena yang baru mengkaji apa? Wasatiyah. Jadi saya mohon referensi itu sebanyak-banyaknya karena terus ada lagi saya punya cerita, ada seorang wali yang kalau doa itu agak neror Allah. Tapi itu kalau nggak wali nggak boleh. Harus jadi wali dulu baru boleh. Karena kalau wali itu keliru-keliru itu ya tetap sama Allah dibahasakan isek. Isek itu berontok. Enaknya kekasihnya Allah kan gitu. Makanya di antara doanya Habib Ali Al-Habsyi Sohibu Simti Duror itu doanya. Tapi kamu tidak boleh melakukan doa ini, dosa. Kalau nggak wali dosa. Itu doanya gini. Waj'al sayyiati man ahbabta. Jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai. Jadi kamane cara Jawa wis kadung disayang, salah-salah wis bener gitu. Jadi waj'al sayyiati man ahbabta. Jadi kalau orang yang sudah super itu salahnya jadi apa? Tapi ya udah salah sampai kayak zina maling, itu parah itu. Ada seorang wali doa di depan Rasulullah itu gini. Ya Allah, jenengan punya dua pilihan. Jika jenengan menjadikan saya orang soleh, surroh habibuka, maka kekasihmu ini akan senang. Dan yang susah itu musuh kamu, yaitu iblis, musuh engkau. Tapi jika engkau ingin saya ini dolim, jadi orang dolim, yang susah itu kekasihmu, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang senang musuhmu, yaitu iblis. Mohon jenengan milih mawon, nyenang no kekasihmu, apa nyenang no musuhmu, gitu. Ya sudah kan Allah tidak punya pilihan. Mana mungkin Allah ingin menyusahkan kekasihnya, yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sama, semua ulama tidak ingin umatnya Nabi matu khinal maksiyah, mati dalam keadaan maksiat. Maka kita berusaha semaksimal mungkin. Semoga mereka tobat. Semua Quran itu la'allahum yarji'un, la'allahum yantahun. Diharapkan mereka Allah yang Tuhan saja, yang al-ghaniyul mutlak, Allah yang al-jabbar al-qahhar saja sama orang-orang yang asrafu ala anfusi masih dipanggil-panggil wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Allah yang Tuhan saja memanggil yang sedang di luar dipanggil masuk.
Masa kita gara-gara soleh yang over, yang sudah di dalam mau dikeluarin? Itu kan apa-apaan itu. Makanya ini pasti tak dukung Islam Wasatiyah. Jadi saya dukung itu bihujjatin, bukan karena saya hormat Pak Kores orang sepuh, itu enggak. Memang bihujjatin. Kalau soal dukung karena orang sepuh itu etika. Apa? Etika. Tentu saya lakukan itu, pasti saya lakukan karena itu etika. Tapi lebih dari itu karena bihujjatin wadihah, bihujjatin bayinah. Memang logikanya seperti itu. Allah yang Tuhan saja selalu memanggil yang luar dimasukkan ke dalam. Masa yang sudah di dalam dikeluarkan. Makanya kitab Ithaf, kitabnya Sayyid Zabidi itu, Sayyid Murtado Az-Zabidi, itu bab takfir, itu beliau ngeritik entek ngamek corong Jawa sampai sekian kuras. Sampai beliau mengutip fa innal imama la ayyukhti afil afi khairun min ayyukhti afil uqubah. Kowe de keputusan salah nyepuro luwih apik timbang salah nyekso. Nyepuro salah tetep bener. Tapi nek nyekso bener ora mesti bener. Fa innal imam la ayyukhti afil afi khairun min ayyukhti afil uqubah. Sehingga beliau terus hampir sekian kuras. Coba hadis di Muslim, di Sahih Muslim itu Usamah ya. Kalau di Sahih Muslim itu rawinya disebut Usamah bin Zaid. Tapi di beberapa riwayat ada yang menyebut itu tidak Usamah. Sehingga banyak syarah mengatakan itu ta'addudul waqi'ah. Memang kejadiannya dialami sekian sahabat. Itu ada perang gitu. Ketika musuhnya terdesak, padahal musuh ini sudah memotong sekian tangan sahabat, ada yang sudah pernah bacok sahabat. Ketika terdesak, dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur. Singkat cerita oleh Usamah tetap ditusuk sampai mati. Tapi sama Rasulullah ketika lapor, kamu membunuh setelah mengucapkan la ilaha illallah ya Usamah? Iya. Tapi innama qolaha muta'awwidan, dia mengatakan kalimat itu karena muta'awwidan, nyari perlindungan saja. Afala syaqaqta an batni, afala syaqaqta an qalbi. Sudah kamu lihat di dadanya. Kalau dia betul-betul ngomong karena muta'awwid dan jangan-jangan karena iman betul. Terus memangnya ketika kamu iman, orang-orang sahabat itu rata-rata kan pernah kafir. Memangnya ketika kamu iman tak curiga? Kan enggak. Langsung saya terima, kenapa ini main curiga kira-kira. Sampai seperti itu. Saktinya kalimat la ilaha. Jadi kalaupun diomongkan muta'awidan saja tetap sah. Meskipun ngomongnya hanya untuk perlindungan dari apa? Safe dari pedang. Malah ada riwayat lain yang menyebutkan itu udah Usamah di tafsir Qurtubi itu. Itu yang ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi napa? Fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Itu kalau di riwayat Qurtubi lebih ekstrim lagi. Si orang tadi tidak Usamah, jelas pastikan itu tidak Usamah. Ada yang lain tidak Usamah. Itu bantah Nabi. Ya Rasulullah, andaikan belah dadanya orang itu saya belah, apakah kemudian saya tahu apa yang ada di hatinya? Jadi Nabi jadi dibantah. Ya rodok khawarid. Jadi Nabi masih dibantah. Kata Nabi, ya enggak, kamu tetap enggak tahu apa yang ada di hatinya. Loh, terus masalahnya apa? Masalahnya begini. Setelah kamu belah dadanya, kamu tetap nggak tahu hatinya kan? Fala anta ta'lamu ma fi qalbi wala anta tusaddiqu ma fi lisani. Jadi kowe udah di wong kacuk. Ngerti hatinya yang enggak, percaya lisannya juga enggak. Kan enggak ada hujah yang kamu ambil. Harusnya kata Nabi profesional dong. Nak roh hati ini rujukannya lisan. Lah ini enggak, hatinya kamu enggak tahu, lisannya enggak kamu percaya, langsung kamu pakai itu apa? Seperti saya sama jenengan kan gampang. Aku raro niate sampean ngaji api apa raro. Sementing tak nggon ngaji berarti seneng ngaji. Jadi jelas ada yang diambil. Makanya semenjak itu para ulama rata-rata itu hampir semuanya itu Islamnya wasatiyah. Karena ciri khas agama ini adalah wallahu yad'u ila daris salam. Selalu memanggil-manggil supaya orang masuk. Enggak ada ayat wallahu yukhriju min daris salam, itu enggak ada. Allah mengusir orang min daris, tidak ada. Nah, kalau sampean salahnya orang yang dicintai, kayak Nabi Adam nasibnya. Nabi Adam itu salah karena makan sajaratil khuldi. Kata cerita-cerita gitulah. Nanti bisa diperdebatkan. Sajaratil khuldi itu nama larangan, itu nama salah sebetulnya. Nanti tanya Pak Kures, itu kan sebenarnya gini. Istilah khuldin itu bahasa setan. Hal adulluka
ala syajaratul khuldi wa mulki la yabla. Jadi iblis itu goda Adam, kamu ingin mangan pohon keabadian. Jadi kalau kita mengistilahkan syajaratul khuldi, berarti mengesahkan istilah yang dipilih setan. Jadi masalah. Makanya saya enggak pokoknya anut-anut umum wong muni syajaratul khuldi ya ikut syajaratul khuldi. Tapi ini sebetulnya bahasa yang dipakai setan. Singkat cerita Nabi Adam itu akhirnya makan. Makan tapi tidak banyak. Makanya sebagian aja diredaksikan dzaqo. Dzaqo itu ngicipi. Makanya ada akala, berarti dzauq juga disebut aklu, tapi aklu yang sedikit disebut dzauq atau dzaqo. Nah, ketika makan itu Allah duka. Tapi duka orang yang dicintai. Diwarai. Cung Adam, kowe tak warai donga supaya tak sepuro. Jadi kaya anak apa minggat wong disayang, disangoni wis minggatlah tak sangon. Makanya waj'al sayyiati man ahbabta. Disangoni fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaih. Makanya saya kalau baca ayat itu cek enak jadi sangoni. Maca iki cung yo kok ben. Jadi minggat digani HP mbek dhuwit engko nek wis kepen mulai ya mulai. Makanya itu jadi Quran itu luar biasa. Akhirnya Nabi Adam yang benar diusir, tapi sudah bawa bekal. Diwarai oleh pengiran. Nah ternyata apa? Maksiatu Adam itu maksiatu mu'azzimin. Maksiatnya orang yang sangat menghormati Allah. Jadi kalau kamu ingin jadi wali, itu pertama harus kamu berstatus al-mu'azzim, al-musabbih. Ternyata kata kuncinya gini, kata tafsir Ibnu Katsir ini. Waqo sama huma inni lakuma laminan nasihin. Saya ini kan muridnya Mbah Maimun, muridnya bapak saya. Kan gak kebayang orang pakai namanya Allah kemudian dusta. Jadi Nabi Adam dirayu setan kayak apa itu gak pernah tertarik. Gak pernah tertarik. Tapi akhirnya setan bilang, wallahi demi Allah, bahwa saya menyuruh kamu makan buah khudul itu laminan nasihin. Wallahi, pakai kata wallahi. Terus Allah ya sudah merevisi larangan itu, sekarang sudah bilang boleh katanya. Nah karena kata pakai wawahi, terus kata Nabi Adam, fawawah wa izzatika ya Rabbi, ma dzanantu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Ini dawuh Nabi Adam. Adam wis tak kandhani kok ora nurut alasan apa? Terus Adam atau pangeran wa izzatika, demi kehormatanmu ya Allah, fawawahi ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Saya tidak pernah ngira ada hambamu, ada makhluk kemudian mencatut nama engkau, kemudian dia dusta. Kenapa saya sebut-sebut nanti tadi asmani Mbah Mun? Andai kan saya punya teman biasa bodoni saya, biasa bodoni saya, nipu saya. Terus bilang gini, Gus Mbah, jenengan ditimbali Mbah Mun. Dan dia sumpah, kira-kira tak pikir apa enggak? Enggak, pasti saya langsung meskipun ya dibodoni. Karena saking wibawanya Mbah Mun, sehingga saya enggak ngecek lagi orang ini bohong apa tidak. Nah, Nabi Adam, saking wibawanya Allah di hatinya Nabi Adam, kita disebut wawahi. Allah sekarang halalkan itu, sudah tidak pikir panjang. Karena dia tidak pernah ngira ada orang mencatut nama Allah, kemudian dia dusta. Seperti di dunia santri, misalnya ada yang dipanggil Habib Ali, masuk disumpah sih, tenang taurah. Oh, itu mesti teman yang biasa bodoni sampean lah, mesti langsung. Saking takutnya kan gitu. Sampean takut istri dibilangi teman, bojomu nelpon. Wah, langsung ulang. Itu mesti tidak dikonfirmasi lagi itu. Saking takutnya itu. Nah Nabi Adam itu seperti itu. Saking takzimnya kepada Allah sehingga ketika disebut wawahi. Nah itu yang kata kuncinya waqo sama huma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bihu. Itu kalau sampai teliti. Ini kesangannya Pak Kures pakai madatul kalimah itu kelihatan. Fadallahuma itu rujuknya ke iblis. Jadi Adam di situ korban terus. Kan waqo sama huma iblis sumpah ke Adam Hawa. Fadallahuma iblis menunjukkan Adam Hawa. Jika dia dua orang ini maksiat itu semuanya korban, dia hanya sebagai objek. Kreatornya yaitu iblis. Tapi Nabi Adam sampai tertipu tuh gara-gara tadi. Wa izzatika ya Rabbi. Ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Ketika menyebut nama engkau, saya tidak pernah mengira ada orang menyebut nama engkau kemudian dia dusta. Loh, saya bayangkan orang paling brengsek sekalipun teman saya kalau bilang Gus sampean dipanggil Mbah Mun, tentu tidak saya pikir lagi. Atau di pondok sini, Kang diceluk Habib Ali, ditimbali Habib Ali. Sampean konfirmasi apa enggak? Enggak kan? Apalagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wong nek sebakat wali.
Itu begitu. Nah kalau jenis ini kok salah? Itu waj'al sayyiati man.